Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski dari kelas C19F akan mempresentasikan laporan PLP 1. Baiklah, pada bab 1 pendahuluan, latar belakang kegiatan PLP 1 ini merupakan sarana latihan bagi mahasiswa PGSD dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan keterampilan di bidang keguruan. Selanjutnya, landasannya itu beragam, mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia hingga Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman buka laporan PLP 1 pada link yang ada di deskripsi. Nah, selanjutnya, tujuan dari kegiatan ini itu untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui observasi kultur sekolah hingga praktik baik di sekolah. Nah, ruang lingkup kegiatan ini itu terkait dengan kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga atau organisasi formal pengembang pendidikan dan pembelajaran. Pada bab 2 tinjauan pustaka, teman-teman bisa melihat bagian-bagian dari kegiatan observasi di sekolah yang mana rujukannya itu beragam. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman lihat di laporan PLP 1 saya yang ada di deskripsi di bawah. Nah, selanjutnya bab 3, metodologi. Waktu pelaksanaannya itu mulai dari Maret hingga Mei 2021 di UPT SDN 1 Arawa dengan melakukan 2 kali turun langsung ke lapangan dan 1 kali melalui wawancara online. Nah, pada bab 4 hasil dan pembahasan, yang pertama itu mengenai kultur sekolah. Teman-teman dapat memperhatikan bahwa saya menampilkan deskripsi singkatnya di sini. Jadi misalnya di kondisi lapangan, kultur sekolah telah bagus mulai dari kegiatan 3S hingga bantuan seragam sekolah. Dan pembahasannya itu deskripsi singkatnya, kultur sekolah telah dapat meningkatkan kualitas pendidikan, nilai-nilai yang diperoleh, suasana tenang dan menyenangkan berdampak pada kualitas pendidikan. Dan ide pengembangannya berupa salim atau salam non-formal dan media pembelajaran berbasis filosofi pendidikan seni. Nah, yang kedua itu mengenai SOTK. Secara singkat, SOTK pada sekolah tersebut telah bagus, mulai dari revisi visi misi hingga penyampaian tata tertib. Sekolah telah memungsikan susunan organisasinya sebagaimana mestinya. Nilai yang diperoleh, organisasi perlu merevisi tujuan dan dijawantahkan dalam strategi. Ide pengembangannya berupa pengintegrasian kurikulum, pandangan, dan program lain ke dalam kurikulum yang dipakai. Nah, selanjutnya mengenai peraturan dan tata tertib. Tata tertib di sekolah tersebut telah dilaksanakan secara baik, mulai dari penanganan kasus hingga pemberian reward. Sesuai dengan tinjauan pustaka, kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi perlu diregulasi. Ide pengembangannya berupa penambahan poin tata tertib berdasarkan pengembangan sebelumnya. Selanjutnya, kegiatan seremonial di sekolah. Teman-teman dapat membacanya atau mempostnya saja karena ini cukup panjang. Nah, selanjutnya, oh iya, ide pengembangannya itu berpusat pada apresiasi terhadap siswa. Nah, selanjutnya co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Di sekolah tersebut, kegiatan ekstrakurikulernya cukup bagus, namun mengenai co-kurikuler, datanya kurang memadai. Dan ide pengembangannya itu adalah program Arawenna. Selanjutnya, praktik baik di sekolah. Sudah cukup bagus dan sesuai dengan tinjauan pustaka. Nilai yang diperoleh, interaksi antara siswa dan guru amat penting. Ide pengembangannya yaitu praktik baik yang belum rutin dilakukan di sekolah tersebut. Nah, pada bab penutup,
Ini adalah kesimpulan dari 6 kesimpulan yang ada di laporan PLP. Pelaksanaan kultur sekolah hingga praktik baik di sekolah telah dilaksanakan cukup bagus sesuai dengan tinjauan pustaka. Nilai yang diperoleh terkait dengan hal penting mengenai setiap kegiatan observasi dan ide pengembangannya itu berfokus pada apresiasi ekspresi kreasi anak didik. Saran untuk sekolah, mempertimbangkan ide pengembangan yang telah dicantumkan tadi. Untuk kampus, mengevaluasi pelaksanaan PLP 1 untuk pengembangan ke depannya, dan calon peserta selanjutnya bersemangat dan berkontemplasi dalam kegiatan observasi. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.